Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan secara daring, dikarenakan pada kesempatan hari ini jadwalnya yang sesuai dari lembaga itu adalah daring. Jadi materi yang insya Allah akan disampaikan melalui media pembelajaran berbasis link, yaitu link YouTube. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap diberikan semangat ya. Sekalipun daring ini saya belum bisa mengontrol kalian secara penuh, berbeda dengan di kelas, tapi ya minimal kesempatan daring ini bisa kalian manfaatkan, karena daring ini rentan waktunya cukup lama ya. Biasanya saya link ya semampunya kalian, sesempatnya kalian mempelajari materi ini. Cuman ya kalau nggak dipelajari juga ya percuma gitu loh, ngisi absen daring tapi materinya nggak dapet, ya buat apa juga ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami materi daring kali ini, karena ini bagian lanjutan dari materi sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang pengembangan dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, hari ini kita akan bahas dari fungsi-fungsi manajemen. Sebelum kita masuk ke fungsi utama, ada planning, organizing, actuating, dan controlling, kita masuk dulu ke sebuah analisa lingkungan. Di sini biasanya sih ada analisa peramalan ya, atau dalam ilmu manajemennya kita kenal dengan istilah forecasting. Itu diantaranya ada analisa lingkungan, ada analisa SWOT juga, ada nanti menentukan visi dan misi, terus kemudian sasaran dan target organisasi. Ini mohon maaf ya kalau ada suara bocah-bocah nih, karena sambil ngasuh ya, jadi dia pengen ikut ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, tidak mengganggu deh, insya Allah. Oke, yang akan kita pelajari pertama adalah tentang analisa lingkungan, di mana kita sekarang ada pada suatu kondisi ekonomi global yang serba bebas, entah itu informasi, entah itu teknologi, entah itu aturan dan sebagainya, itu mereka berubahnya cepat. Oleh karenanya kita harus memahami dulu dalam manajemen ada faktor yang paling mempengaruhi, yaitu adalah sebuah lingkungan. Yang mana lingkungan ini memang di dalamnya terkait dengan aspek-aspek yang akan mempengaruhi organisasi, baik internal maupun eksternal. Tujuan dari menganalisa lingkungan adalah bagaimana organisasi bisa tetap eksis, organisasi bisa tetap kompetitif dalam kondisi yang serba bebas. Meskipun serba bebas, tapi kadang organisasi memiliki keterbatasan. Nah, bagaimana organisasi harus tetap menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Terus dari analisa lingkungan, organisasi perlu memahami posisinya di tengah persaingan. Adanya keterkaitan antar disiplin ilmu ya, yang semakin kompleks dan mempengaruhi satu sama lain. Hari ini jangankan manusia, ilmu pun sekarang tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu kesehatan akan sejalan dengan ilmu pelayanan. Ilmu manajemen akan sejalan dengan ilmu perhitungan. Ilmu agama akan sejalan dengan ilmu sosial. Ya, bagaimana sekarang kehidupan beragama pasti berpengaruh terhadap aspek sosial di lingkungan kita, karena ya ada beberapa pendekatan-pendekatan yang memang harus kita lakukan, dan itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang lain. Ilmu bahasa misalkan dengan etika, ilmu sains misalkan dengan ilmu yang banyak sekarang penemuan-penemuan yang akhirnya kita lihat perkembangannya dalam dunia agama, akhirnya kan berjalan seirama dan lurus ya. Itu yang memang harus kita perhatikan. Kemudian arti dari lingkungan adalah sesuatu yang tidak terhingga, yang mencakup sebuah elemen yang terdapat di luar organisasi. Sebuah elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi mempunyai potensi untuk mempengaruhi bagian atau keseluruhan dari organisasi. Nah, itu adalah arti dari lingkungan. Jadi apapun hal-hal yang berkaitan ya di luar organisasi, itu adalah lingkungan. Kemudian di sini jenis lingkungan ya, kita bisa lihat ada beberapa segmen ya. Ini kalian bisa lihat, kalian bisa telaah sendiri. Ada lingkungan yang sifatnya industri, yaitu persaingan ya, ukuran industri, besar kecilnya industri dan seterusnya.
Ada nanti tentang bahan baku, bagaimana lingkungan bahan baku dengan supplier dan sebagainya. Ada lingkungan tenaga kerja. Ini kan tenaga kerja ini memang bagian dari eksternal perusahaan yang tadinya dia adalah bukan siapa-siapa, akhirnya bergabung dengan kita, otomatis nanti akan terbentuk pasar tenaga kerja. Bagaimana hubungan perusahaan dengan dinas, ya bagaimana nanti hubungan perusahaan dengan karyawan yang lain dan seterusnya. Terus nantinya ada tentang keuangan, pasar modal, bank, kredit, simpanan, seterusnya. Terus kemudian nanti ada kondisi ekonomi, yaitu bagaimana lingkungan ya mempengaruhi, misalkan naik turunnya mata uang itu kan berpengaruh terhadap kita ya. Terus ada juga nanti pasar, bagaimana konsumen kita. Nah ini nanti kita akan belajar ya, kalau dalam dunia pemasaran ini biasanya memahami konsumen itu seperti apa. Terus kemudian nanti ada teknologi ya, teknik produksi, bagaimana pengembangan penggunaan perusahaan atau organisasi berbasis teknologi ini juga penting. Selanjutnya adalah nanti tentang bagaimana hubungan dengan pemerintah, aturan ya dan sebagainya. Terakhir adalah dengan budaya. Nah, budaya ini akan berkaitan dengan norma, bagaimana bisnis kita ini atau aktivitas organisasi tidak melanggar budaya yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itulah kurang lebih jenis dari yang namanya lingkungan yang sering kita temui dalam aktivitas organisasi. Terus yang selanjutnya adalah unsur-unsur dari lingkungan. Ada jaringan antar organisasi, analisis hubungan suatu organisasi dengan organisasi lain, atau dalam bahasa bisnis lainnya adalah B2B, business to business. Ada memang dengan lingkungan umum, itu analisis lingkungan organisasi berdasar faktor-faktornya, seperti kaitannya organisasi dengan politik, kaitannya organisasi dengan ekonomi, kaitannya organisasi dengan sosial, teknologi, dan seterusnya. Ini memang harus kita pahami bersama bagaimana organisasi bisa membangun jaringan tersebut, sehingga dengan organisasi bisa memahami lingkungan, maka akan memperkuat status organisasi tersebut di lingkungan tersebut. Terus analisis kebijakan ya. Jadi dalam memahami lingkungan itu sebenarnya ada beberapa pendekatan. Nah, di sini yang saya akan bahas yang familiar adalah pendekatan dengan SWOT. Bagaimana kita menganalisis lingkungan dengan sebuah analisis. Pertama, analisis internal, yaitu berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian aktivitas eksternal, itu bagaimana organisasi membaca opportunity, peluang, dan mengidentifikasi threat atau ancaman. Nah, ini yang memang harus dijadikan patokan utama bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi ada apa namanya analisis ya, penggunaan analisis itu analisis SWOT. Oke, apa itu analisis SWOT? Nah, di sini akan kita bahas. SWOT adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, threat. Analisis SWOT merupakan perencanaan strategi untuk bisnis atau proyek dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif dan efisien. SWOT pertama kali dikenakan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960 ketika menginisiasi proyek penelitian di Stanford Research Institute. Akhirnya SWOT digunakan oleh para pebisnis untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan. Nah, ini kan akhirnya ada sebuah pemahaman bagaimana pemetaan internal organisasi, kemudian eksternal organisasi. Selanjutnya dilakukanlah sebuah analisis. Nah, analisis ini disebut dengan analisis SWOT. Tujuannya adalah tadi mampu merealisasikan rencana, menyusun strategi, dan mengakomodir strategi tersebut agar dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terus kemudian SWOT mengevaluasi 4 komponen dalam lingkungan organisasi, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength memiliki arti kekuatan dalam bisnis. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang menjadi kelebihan organisasi. Selanjutnya adalah weakness, itu memiliki arti kelemahan dalam perusahaan atau bisnis itu sendiri. Di sini artinya adalah bagaimana aspek negatif dari organisasi yang memang harus kita ketahui. O-nya adalah opportunity, yang memiliki arti peluang. Nah, bagaimana ini perusahaan bisa membaca peluang. Nah, kalau membaca peluang berarti kita harus mampu membaca kelemahan orang lain, maka itu ada peluang untuk bisnis kita. Yang terakhirnya adalah threat atau ancaman. Ancaman ini adalah bagaimana organisasi bisa membaca ya ancaman dari pesaing. Berarti kalau ada ancaman, makanya kita harus membaca kelebihan dari kompetitor kita. Nah, dari kompetitor kita seperti apa, kemudian kita analisis. Nah, ancaman itu
apa dampaknya, sehingga kan nanti akan muncul solusi-solusi yang memang akan membantu perusahaan dalam mengembangkan aktivitas usahanya. Oke. Selanjutnya, SWOT merupakan metode yang akan membantu para pemilik usaha dalam mengatur tingkatan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman ya, yang dimiliki secara sistematis sesuai dengan sistemnya. Terus SWOT dapat menggambarkan kondisi lingkungan organisasi sehingga seluruh pihak bersangkutan dengan bisnis atau organisasi bisa lebih mudah memahami dan mengenali target dan sasarannya. Terus tujuan SWOT adalah membantu organisasi dalam merencanakan strategi bisnis berdasarkan faktor-faktor yang ada serta dapat mengambil keputusan. Jadi nanti ini adalah SWOT ini alat bantu ya, jadi bukan alat yang memang selalu bisa diandalkan, tapi ya alat bantu. Ketika SWOT ini bisa dipergunakan untuk menanalisis sebuah lingkungan, ya kita pergunakan ya. Jika tidak, ya kita optimalkan dulu lah si analisis ini sehingga ini bisa bermanfaat untuk menganalisis sebuah hal yang menjadi urgent yang sedang dihadapi oleh organisasi ya. Jadi nanti manfaat dari SWOT ini adalah bagaimana organisasi bisa dengan mudah memahami dan mengenali target sasarannya, sehingga ketika mengenali paham-paham tersebut, nah sudah teranalisis nih kekurangannya apa, kelebihannya apa, ancamannya apa, peluangnya apa, makanya kita akan dengan mudah membuat keputusan ya, keputusan yang efektif dan efisien. Oke, logika analisis SWOT ini nih memaksimalkan kekuatan dan peluang. Jadi kita harus memaksimalkan namanya kekuatan dan peluang. Kemudian yang keduanya adalah meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jadi nanti di sini bagaimana peran SWOT itu bisa menganalisis ke arah sini. Jadi maksimalkanlah apa yang menjadi kekuatan organisasi dan peluangnya, kemudian minimalkanlah apa yang menjadi kelemahan dan ancamannya. Nah, ini kan nanti dari analisis SWOT ini ada dari dalam yaitu strength dan weakness, dari luar itu opportunity dan threat. Nanti di situ ada dengan analisis SWOT mampu membantu organisasi dalam mencapai tujuan karena organisasi memiliki kekuatan dan peluang. Organisasi bisa juga terhambat jika organisasi tidak memahami weakness dan ancaman yang ada di luar. Ini hati-hati, makanya kita penting yang namanya analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT yang pertama adalah bagaimana cara agar kekuatan strength dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang opportunity. Keduanya, bagaimana strategi mengatasi kelemahan weakness yang berisiko mencegah keuntungan. Tiga, bagaimana cara agar kekuatan strength bisnis mampu menghadapi ancaman. Nah, terakhir adalah langkah yang dilakukan mengendalikan kelemahan weakness yang berisiko menimbulkan ancaman. Ini akhirnya harus kita pahami bersama bagaimana manfaat ini berguna untuk kalian. Misalkan ada kekuatan, bisa nggak kekuatan ini menghasilkan keuntungan buat perusahaan? Jangan sampai kekuatan ini justru jadi ancaman sendiri buat organisasi. Misal punya kekuatan di bidang teknologi tapi karyawannya nggak bisa memanfaatkan teknologi, kan jadi ancaman juga akhirnya. Nah, ini bagaimana sih kekuatan ini menjadi peluang. Keduanya adalah bagaimana kelemahan bisa dicegah, resikonya diperkecil. Misal nih kelemahan kita adalah di kesulitan bahan baku. Nah, bisa nggak bahan baku ini kita analisis, kita cari kayak bahan baku dengan kualitas yang sama cuman misalkan dengan merek yang berbeda, itu kan akhirnya akan menutupi atau mengurangi resiko dari usaha kita. Bagaimana cara agar kekuatan SEC bisa menghadapi ancaman? Nah, ini bagaimana kekuatan kita bisa menjadi ancaman bagi pesaing atau bisa menjadi kekuatan bagi pesaing, sehingga kita punya ciri khas, punya karakter. Yang keempatnya adalah langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kelemahan. Nah, ini bagaimana kelemahan ini harus kita analisis. Misal kalau saya sih dalam usaha sering lihat kalau sekarang sudah dunia GoFood ya, saya lihat kompetitor saya perhatikan komen-komennya. Di situ kan kadang ada komen yang memang memuji resto, ada komen yang juga mungkin mengkritik resto. Nah, kita analisis, pujian bagi resto itu adalah kekuatan dan kritik adalah kelemahan yang memang harus kita benahi. Ini memang akhirnya menjadikan kelemahan berisiko menimbulkan ancaman, makanya harus kita analisis. Terus tujuan dari analisis SWOT yang pertama adalah menentukan usaha yang realistis, mengambil keputusan, mengembangkan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Ini memang harus kita pahami juga ya. Terus strategi analisis SWOT. Nah, bisa membaca kelebihan dan kelemahan, bisa membaca peluang bisnis. 3, mengidentifikasi resiko atau hambatan.
Oke, dari faktor analisis SWOT kita akan ketemu dengan matrik, ada matrik IA dan atau E matrik, yaitu faktor internal atau faktor eksternal. Kedua faktor tersebut akan membantu organisasi dalam mengumpulkan data analisis yang dibuat. Oke, ini ya, jadi ada matrik IA dan matrik E. Kayak tadi lah, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yuk, jadi nanti dari kedua faktor ini harus kita mampu analisis. Terus faktor internal, kekuatan, strength, dan kelemahan weakness yang diperoleh dari bagian internal perusahaan atau bisnis. Ini biasanya berkaitan dengan sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, ya. Sumber daya fisik apa? Misalkan fasilitas, organisasi, lokasi, peralatan. Sumber daya manusia, misalkan karyawan, target pasar, dan sebagainya. Sumber daya keuangan, bagaimana modalnya, bagaimana pendapatannya, bagaimana pengeluarannya, dan sebagainya. Akses ke sumber daya alam, bagaimana merek dagang, paten, maupun hak ciptanya. Proses saat ini bagaimana program karyawan, hierarki departemen, atau sistem perangkat guna. Faktor eksternalnya adalah peluang, opportunities, dan ancaman yang umumnya diperoleh dari pihak-pihak eksternal. Di sini ada misalkan analisis keadaan demografi, bagaimana lingkungan sekitar kita, terus bagaimana kendalanya, bagaimana budaya, bagaimana hubungan antar masyarakat, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah bagaimana tren ekonominya, mulai dari misalkan keuangan, baik sifatnya lokal, nasional, ataupun internasional. Tren pasarnya, bagaimana kondisi produk, bagaimana kemajuan teknologi, dan kebutuhan konsumen. Keempatnya pendanaan seperti donasi, legislatif, dan juga sumber yang lainnya. Hubungan antar distributor dan mitra. Keenam adalah peraturan politik, lingkungan, ataupun ekonomi. Nah, ini harus kita pahami bersama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Contoh analisis, kasus analisis SWOT. Analisis strength, misalkan kami memperhatikan dan mengutamakan setiap kebutuhan permintaan konsumen, berarti itu kan kekuatannya. Kami memberikan tanggapan dengan cepat dan tanggap pada permintaan konsumen. Kami memiliki biaya overhead yang cukup rendah sehingga bisa menawarkan harga terbaik. Kami mempunyai kesan yang cukup baik di masyarakat. Ini kan menjadi kekuatan ya dari SWOT tadi ya. Jadi SWOT ini memang ya analisis kekuatannya apa sih yang kalian miliki gitu loh. Misalkan kami punya ciri khas produk misalkan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Oke, itu adalah strength. Kemudian contoh dari analisis weakness adalah cash flow yang terkadang kurang lancar. Ya, perputaran uang misalkan ya terhambat, lokasi bisnis kurang strategis, ini bisa juga terjadi. Kondisi modal masih terbatas, nah ini apalagi di UMKM ini biasanya terjadi hal seperti itu. Staf kami masih kurang kompeten di beberapa bidang. Nah, ini berarti penerapan SOP biasanya terjadi di organisasi-organisasi baru. Karena apa ya, standar SOP-nya kan belum terbentuk ya, otomatis ini akan berpengaruh terhadap kelemahan. Terus selanjutnya adalah analisis opportunity. Misal, sektor bisnis yang kami rintis sedang mengalami kenaikan. Kayak sekarang nih, peluang bisnis di makanan atau fashion Korea itu kan sedang mengalami kenaikan. Nah, ini harus kita cermati juga peluangnya. Perusahaan lokal kami dukung penuh dengan pemerintah. Belum ada persaingan ketat dalam sektor bisnis kami. Bisnis jalankan baik tanpa modal besar. Nah, ini juga menjadi opportunity atau peluang. Nah, ancamannya, dinamika strategi perusahaan berpotensi mengancam kedudukan bisnis kami. Nah, ini akhirnya kan ada dinamika strategi. Kita pun harus membaca bagaimana strategi perusahaan kita. Cepatnya perkembangan teknologi yang berada di luar kendali kami. Jelas lah ini ya. Terkadang kita nggak tahu perkembangan teknologi hari ini seperti apa. Nah, kurangnya minat perbankan dalam mendanai industri yang kami tekuni. Nah, ini akhirnya ya berpengaruh juga bagi beberapa bisnis atau usaha yang memang membutuhkan dana pihak ketiga termasuk dari perbankan, makanya akan terpengaruhi ke arah sini. Itu adalah contoh kasus dari analisis SWOT. Oke, selanjutnya membuat langkah strategis analisis SWOT. Yang pertama, mengumpulkan pihak yang terlibat. Ya, di sini adalah biasanya tahap awal dalam membuat analisis SWOT adalah mengumpulkan pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat dalam bisnis organisasi. Evaluasi tidak akan efektif jika dilakukan oleh satu orang saja, jadi harus melibatkan orang banyak. Pihak yang terlibat dalam menyusun analisis SWOT adalah pemimpin perusahaan, pendiri, hingga beberapa karyawan. Bahasan terkait tentang strategi penjualan, marketing, produk development, atau bahkan sistem pelayanan. Kemudian yang ketiganya adalah berani memiliki sudut pandang yang berbeda agar dapat menghasilkan evaluasi secara baik. Nah, ini adalah bagaimana kita mampu mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat. Jika organisasi kecil maka bisa melibatkan teman atau lingkungan sekitar.
Yang kedua adalah membuat pertanyaan SWOT sebagai tahapan evaluasi. Misalkan pertanyaan tentang strength, nah, ini berkaitan dengan apa keunggulan bisnis sebagai pesaing, aset apa yang dimiliki tim bisnis Anda saat ini, aset berwujud apa yang Anda miliki, adakah proses strategi bisnis berhasil, proses bisnis apa yang akan berhasil. Ini beberapa pertanyaan tentang strength. Jadi dalam evaluasi itu muncul dari beberapa pertanyaan yang mewakili bisa lah 5W 1H misal. Itu pertanyaan tentang strength. Selanjutnya pertanyaan dari weakness-nya. Ini apa yang ada celah, apakah ada celah di antara tim Anda? Ini kan berarti bicara kelemahan. Bagaimana tim Anda sudah siap apa sebelum ada kekurangan enggak, itu kan weakness. Strategi bisnis apa yang harus diperbaiki? Apakah ada hal yang perlu apakah ada hal-hal yang diperlukan untuk menjadikan bisnis Anda lebih kompetitif? Adakah aset fisik yang dibutuhkan dalam bisnis Anda? Nah, misalkan kekurangan alat atau apa, itu kan menjadi kelemahan. Apakah jabatan Anda ideal dalam menunjang kesuksesan bisnis? Nah, ini kan berpengaruh juga terhadap penempatan seseorang. Cik, si A T dijadi manajer anu T, cocok enggak? Atau mungkin enggak optimal, makanya harus diganti dan sebagainya. Itu adalah weakness. Terus opportunity-nya, misal apakah industri bisnis Anda sedang berkembang? Apakah tren yang mendorong konsumen membeli produk Anda? Terus, apakah ada event yang bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan bisnis Anda, misalkan ikut bazar, ikut pameran, ikut apa dan sebagainya. Kemudian, adakah perbaruan aturan yang mempengaruhi bisnis Anda secara positif? Nah, ini juga kan berpengaruh. Misal hari ini kan, misalkan kita boleh mudik, kita boleh apa namanya, kita boleh buka restoran, berarti kan itu ada ya aturan yang memang menjadi peluang. Ketika boleh mudik, berarti kan di situ akan ada peluang, oh orang boleh mudik nih, berarti beberapa orang yang mudik membutuhkan makanan-makanan khas daerah karena itu menjadi makanan ciri khasnya, otomatis kan itu perubahan data itu menjadikan peluang bagi setiap pelaku usaha. Kemudian pertanyaan tentang kelemahan, adakah pesaing yang berpotensi memasuki pasar industri Anda? Banyak ini juga ya, sama ketika kita melakukan usaha ya pasti akan ada pesaing yang masuk ke jenis bisnisnya kita. Apakah pemasok akan selalu menyediakan bahan baku dengan harga yang cocok? Nah, ini juga sama, apalagi dengan kenaikan harga zaman sekarang itu kan menjadi ancaman yang sangat berat. Apakah ada perubahan perilaku konsumen? Nah, ini juga sama. Konsumen kalau sudah COVID, kalau yang saya rasakan sih mereka lebih lebih senang sekarang belanja di GoFood ya daripada pergi-pergian keluar, karena mungkin lebih efektif, lebih simpel juga ya. Nah, ini bukan ada perubahan ke sana. Terus apakah ada tren masyarakat yang berisiko menjaga bisnis Anda? Nah, ini apakah ada tren ini? Nah, ya tadi tren orang yang sudah terbiasa diam di rumah, malas sosial, akhirnya mereka malas untuk pergi keluar rumah. Nah, itu kan menjadi ancaman juga. Apakah perkembangan teknologi di masa depan akan mengancam operasi bisnis Anda? Nah, ini hati-hati. Perkembangan teknologi justru harus mendukung, harus menjadi peluang, bukan menjadi ancaman. Makanya harus kita analisis biar nggak menjadi ancaman. Oke, ketiga mengumpulkan jawaban dan mengevaluasinya. Jadi mengumpulkan jawaban dari setiap pihak yang ikut serta dalam melakukan analisis SWOT tersebut. Jadi yang tadi pertanyaan-pertanyaan itu kita sebar ke beberapa orang memang ber apa ya berkepentingan untuk melakukan sebuah analisis ini. Kemudian kita kumpulkan jawaban-jawaban tersebut dan kita lakukan evaluasi. Mengelompokkan setiap poin jawaban serupa hingga menghasilkan data penilaian struktur. Jadi dikelompokkan jawabannya, dibikin range-nya. Misalkan dari 10 orang yang jawab setuju 8 orang, yang tidak setuju berapa orang, seterusnya. Itu kita buat range lah, kayak kita bikin penelitian. Terus menentukan peringkat dari prioritas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Bisa di antara tadi beberapa evaluasi itu ada nih yang harus kita prioritaskan, misalkan memperbaiki aset dulu atau melengkapi alat dulu, ya sudah, berarti dari analisis SWOT diambil kesimpulan bahwasanya tugas dari perusahaan adalah memperbaiki aspek itu dulu, kemudian nanti kita kita pikirkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lainnya. Nah, ini akhirnya kan menjadi sebuah kesimpulan dan analisis yang kita lakukan. Terus strategi kombinasi SWOT ada fokus pada SO, strength opportunity. Ya, jadi strategi untuk menghasilkan alternatif yang lebih efektif dengan cara mengoptimalkan kekuatan internal agar dapat menciptakan peluang eksternal. Fokus pada SO, fokus pada WT ini, weakness and threat, yaitu strategi yang menghasilkan alternatif defensif dengan cara mengelola kelemahan internal agar dapat meminimalisir ancaman eksternal. Jadi ada SO, ada WT. Fokus pada ST yaitu strength dan threat, itu strategi yang memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Terakhirnya adalah fokus pada WO yaitu weakness and opportunity, strategi untuk mengendalikan kelemahan internal agar tetap dapat memperoleh keuntungan dari kesempatan eksternal. Nah, ini kan akhirnya menjadi kombinasi ya dari sebuah analisis SWOT.
Oke, setelah analisis SWOT, yang harus kita lakukan adalah menentukan visi, misi, sasaran, dan target organisasi. Kenapa ya? Tadi agar mudah dievaluasi kembali. Tujuan sebuah organisasi dikomunikasikan dalam pernyataan visi dan misi. Pengartikulasian visi dan misi yang positif secara berulang-ulang merupakan kunci yang mempersatukan organisasi dan mendorong sumber daya manusia untuk tetap bersemangat dan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Jadi visi dan misi itu semacam guide ya, semacam petunjuk yang setiap hari akan memberikan motivasi kepada kita. Misal, kalian punya visi dan misi bisa selesai kuliah selama 4 tahun, ya sudah, berarti visi itulah yang akhirnya menjadi pedoman untuk kalian untuk bisa mempertahankan kondisi kalian dalam melakukan serangkaian aktivitas perkuliahan. Terus, visi organisasi memiliki peran untuk mendistribusikan tujuan atau cita-cita organisasi. Pernyataan visi diperlukan oleh perusahaan karena pernyataan ini memberikan pandangan yang ke depan ya, positif. Pandangannya bisa 10 sampai 20 tahun. Perusahaan bisa mengembangkan suatu roadmap yang membuat elemen organisasi memiliki kejelasan dan termotivasi dalam menyusun strategi. Membuat visi organisasi, yang pertama, bisa memprediksi masa depan. Bagaimana menggambarkan apa yang akan terjadi nantinya. Keduanya adalah memiliki keberanian, melampaui apa yang dipikirkan ya. Mungkin tidak akan terjadi hari ini, tapi kan bisa saja terjadi beberapa tahun ke depan. Motivasi, memperjelas arah organisasi. Purpose driven, yaitu membuat tim bekerja demi tujuan yang lebih besar. Jadi pencapaiannya itu karena sebuah tujuan bersama. Menginspirasi, nah dalam visi itu harus menarik, menggunakan kata-kata yang bisa menjadikan orang itu menjadi lebih semangat lagi. Selanjutnya adalah menekankan kompetensi utama, dibangun berdasarkan kompetensi dari inti organisasi. Selanjutnya misi organisasi adalah pernyataan dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi, lebih ke arah menerjemahkan sebuah visi. Pernyataan misi dibuat sebagai panduan bekerja organisasi untuk membantu mengukur apakah perencanaan strategi telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Ketiganya adalah pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa yang akan datang. Misal tadi kita punya target nih, ingin membangun organisasi 10 tahun ke depan. Nah, kita terjemahkan dalam misi tiap tahun seperti apa. Kemudian dalam pembuatan visi dan misi kita harus menerapkan sebuah strategi yang cerdas, ya, strategi yang benar sehingga mudah dipahami oleh orang. Makanya di sini ada salah satu pendekatan namanya SMART. SMART ini adalah kalau dalam arti bahasa Inggris memang cerdas ya, tapi kita bisa kembangkan bagaimana cara kita menentukan sasaran dan strategi dalam organisasi. Jadi SMART ini mengandung arti yang pertama, specific, measurable, achievement, realistic, dan time based ya. Ini akan saya jelaskan secara singkat. Nanti kita bisa bahaslah di next pertemuan untuk diskusi dan sebagainya, Billy. Ya, oke. Pertama, spesifik, bagaimana kemampuan dalam menetapkan sasaran dan strategi organisasi yang jelas, menentukan tujuan organisasi yang sesuai dengan harapan dan keinginan. Nah, jadi nanti sesuai dengan visi dan misi. Dalam membuat hal yang spesifik, biasanya itu berkaitan dengan sebuah pertanyaan 5W1H. Jadi ini kamu yang harus kamu tanyakan kepada apa yang akan menjadi visi kamu. Misal 5W1H. 5W ini adalah yang pertamanya what, apa visi kamu, who, siapa yang akan membantu atau melaksanakan visi tersebut, when, kapan visi tersebut akan kamu mulai, where, di mana akan kamu melaksanakannya, terus what, when, where, who, terakhir why, kenapa kamu memilih visi tersebut ya. Dan satu hanya itu how, bagaimana kamu melakukan proses 5W tadi secara bertahap dan mendukung aspek-aspek yang akan menjadikan diri kamu lebih spesifik dalam mengatur visi dan misi yang kamu ketahui. Sebentar lagi ya, sebentar. Kemudian measurable, mengetahui kriteria tujuan dan proses pencapaiannya. Jadi tetap ya harus terukur, jangan ngawang-ngawang gitu loh. Target yang terukur dengan jelas, dengan tenggat waktu yang jelas akan menghasilkan sebuah capaian tujuan tertentu. Target ini biasanya terikat dengan pertanyaan berapa banyak atau berapa lama. Jadi berapa banyak yang akan membantu kamu, berapa lama kamu bisa memproses ini. Jadi tetap terukur ya, tidak ngawang-ngawang. Yang ketiganya adalah achievement, memahami target organisasi yang dibuat harus realistis dan dapat dicapai. Jadi tetap harus realistis, dapat dicapai, karena tadi kan ada ukurannya, makanya harus tercapai dan realistis.
Target dibuat tidak terlalu mudah juga dan tidak terlalu sulit. Jadi ya namanya realistis ya, kita punyalah standar. Kalau standar kalian misalkan 8, standar karyawan kalian 7, berarti ya kalian harus bikin sebuah target di antara angka 7 dan 8. Mengetahui tahapan serta langkah-langkah untuk mewujudkannya, jadi diterjemahkan dalam sebuah langkah-langkah konkret ya, seperti apa dan sebagainya. Mengembangkan perilaku, kemampuan kalian dalam organisasi. Jadi kenapa achievement ini penting? Karena nantinya ada harapan dengan sebuah target yang terukur, target yang realistis itu justru akan menambah nilai positif bagi perkembangan perilaku perilaku karyawan, kemampuan karyawan, dan keahlian karyawan sehingga bermanfaat bagi organisasi. Itu adalah achievement. Selanjutnya adalah reliable, pentingnya memilih target yang tepat. Jadi tadi terukur, realistis, dan tepat tujuan, tepat sasaran. Kenapa? Agar tidak mubazir ya. Karena pencapaian target harus membutuhkan dukungan dari sebuah pihak dan sumber daya yang tersedia. Makanya nanti akan berbicara tentang apakah target ini layak diperjuangkan. Kenapa? Karena kan ini kan ada rencana yang berubah ya. Kalau misalkan rencana berubah dengan kondisi, kita nggak bisa loh maksain kondisi ini. Makanya apakah target ini layak diperjuangkan. Keduanya adalah apakah target ini ada di waktu yang tepat. Nah, jadi tadi kan menjawab when ya, kapan. Apakah target ini sesuai dengan kebutuhan? Nah, apakah pencapaian target ini memang dibutuhkan oleh organisasi atau belum? Nah, kalau belum, makanya kita bisa lagi memilih mana sih yang harus kita perjuangkan sehingga itu menjadi tepat. Terus, apakah Anda orang yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Nanti ini akan berkaitan dengan menempatkan sumber daya manusia yang ada di organisasi. Yang kelima, yang terakhir adalah menetapkan target dengan kerangka waktu yang jelas. Ini ya, untuk menguji kedisiplinan kita. Komitmen terhadap deadline tujuannya adalah agar tetap fokus. Strategi paling krusial dalam smart ini adalah mengantisipasi masalah krusial sehari-hari dalam organisasi. Karena apa? Ya tadi berbicara deadline berarti berbicara kebiasaan, berbicara aspek-aspek yang sering dilakukan. Makanya kita akan membahas tentang waktu. Itulah kelima strategi dalam metode SMART. Nah, analisa lingkungan SWOT, penentuan visi, sasaran, dan target organisasi memiliki tujuan kurang lebih seperti ini. Sebagaimana pada umumnya, analisis lingkungan berbasis SWOT ini hanya dapat membantu menganalisa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Metode ini bukan jawaban pasti, namun bisa memberikan sebuah pilihan solusi bagi tiap masalah yang dihadapi. Analisa SWOT membantu organisasi dalam meminimalkan dan memecahkan persoalan yang ada, kemudian membantu kita juga memecahkan dalam bagian-bagian kecil sehingga lebih terlihat sederhana dan lebih mudah kita dalam mengambil sebuah keputusan. Pemahaman akan analisis SWOT, analisis lingkungan dan organisasi dalam menyusun visi, misi dan sasaran, target yang tepat guna, tepat sumber daya dan tepat sasaran. Jadi ini yang dihadapkannya di akhir adalah bagaimana ketika organisasi menghadapi kendala, masalah, justru bisa dihadapi dengan sebuah analisa yang tepat. Oke, pada akhirnya apa yang kita lakukan tentang analisa lingkungan ini, forecasting ini adalah orang yang paling menyedihkan dunia ini adalah orang yang mempunyai penglihatan namun tidak memiliki visi. Jadi organisasi itu ada tapi dia nggak punya visi, dia nggak punya ruh. Kenapa? Visi, misi ini adalah ruhnya organisasi. Makanya ini penting kita pahami bersama mengapa saya bahas tentang forecasting, ramalan, karena kita membentuk sebuah organisasi atau kita terlibat dalam sebuah organisasi, kita harus mampu menganalisis sebuah visi dan misi tujuan organisasi sehingga itu mengarahkan kita untuk menjadikan hidup lebih terarah dan lebih baik lagi sehingga kalian bisa mengembangkan potensi-potensi dalam diri kalian sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke, itu saja untuk materi hari ini ya. Mohon maaf agak sedikit terburu-buru menjelaskannya karena memang kalau online ini kan ketika materinya banyak berarti pilihannya materi banyak, waktunya lama, atau kita efektifkan saja, kita efisiensikan saja. Jadi penyampaian materinya saya agak sedikit percepat karena biar waktunya tidak terlalu panjang juga, karena beda ya, belajar 1 jam di kelas dengan belajar 1 jam di online itu berbeda. Kalau di online tuh jangan kan 1 jam, baru 5 menit aja kan sudah malas ya. Oke, itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.